Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umil Aziza dari kelas AK405 dengan NIM 230301010062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dari sebuah jurnal yang membahas topik mengenai manajemen rantai pasok atau dalam istilah global dikenal sebagai supply chain management. Tema ini sangat relevan dengan tantangan distribusi dan efisiensi logistik, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jurnal yang saya angkat kali ini berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok Guna Optimalisasi Distribusi UMKM Pengumpulan Kepiting di Wilayah Tarakan, yang ditulis oleh Nurul Hidayat, Nurul Zulkadaria Asmanitawati, dan Nelly Oktaviani. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2024 dalam ELMA, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya memilih jurnal ini karena isinya sangat kontekstual dan juga membahas langsung kondisi pelaku usaha kecil di wilayah pesisir Indonesia yang bergelut dalam usaha pengapulan dan distribusi kepiting hidup komoditas perikanan yang bernilai tinggi namun penuh tantangan logistik. Latar belakang dari penelitian ini cukup kuat. Di daerah seperti Tarakan, UMKM pengepul kepiting memiliki peran penting dalam rantai distribusi hasil laut. Namun, mereka sering menghadapi masalah klasik seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan produk karena distribusi yang tidak efisien, serta minimnya koordinasi antar pelaku usaha dari hulu ke hilir. Dalam konteks ini, manajemen rantai pasok menjadi sangat penting karena menyangkut bagaimana produk dari nelayan bisa sampai ke konsumen akhir dengan kualitas terjaga, waktu yang efisien, dan biaya yang optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pelaku UMKM pengepulan kepiting, termasuk petani, pengepul, dan pedagang. Dari data primer ini, mereka menggambarkan bagaimana alur distribusi berlangsung, apa saja hambatan yang terjadi, dan strategi apa yang telah atau belum digunakan untuk mengatasinya. Meski tidak menggunakan data statistik atau analisis kuantitatif, pendekatan ini justru membuat isi jurnal sangat realistis dan dekat dengan kondisi di lapangan. Beberapa temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem distribusi yang digunakan oleh UMKM pengepul kepiting di Tarakan masih bersifat tradisional. Banyak proses dilakukan secara manual, baik dalam hal pencatatan, pengiriman, maupun komunikasi antar pelaku usaha. Tidak ada sistem informasi terpadu yang bisa membantu pelacakan produk atau prediksi permintaan. Selain itu, transportasi menjadi isu yang sangat krusial. Karena kepiting adalah produk hidup, maka waktu pengiriman sangat menentukan kualitas. Keterlambatan sedikit saja bisa menyebabkan kerugian besar karena kepiting mati dan kehilangan nilai jualnya. Di sisi lain, fasilitas penyimpanan seperti cold storage belum tersedia secara merata, membuat risiko kerusakan produk semakin tinggi. Menanggapi tantangan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah perlunya membangun kerjasama yang lebih erat antara petani, pengepul, dan pedagang, agar alur informasi lebih lancar. Selain itu, penulis mendorong penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi pengiriman atau pelaporan stok melalui WhatsApp atau Google Form. Pelatihan dasar terkait logistik dan manajemen distribusi juga diusulkan, agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya efisiensi dalam setiap tahap distribusi. Dari sisi keunggulan, jurnal ini memiliki beberapa nilai lebih yang patut diapresiasi. Pertama, topiknya sangat kontekstual dan aplikatif, terutama bagi pelaku UMKM di wilayah pesisir. Penelitian ini menyentuh isu-isu nyata yang selama ini dihadapi oleh pengusaha kecil, mulai dari persoalan logistik, keterbatasan fasilitas, hingga minimnya teknologi. Kedua, pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang mendalam dan realistis tentang dinamika distribusi di lapangan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret yang bisa langsung diterapkan. Namun, tentu saja ada beberapa kekurangan yang juga perlu dicatat. Pertama, cakupan penelitian ini terbatas hanya pada satu sektor usaha di satu wilayah tertentu. Artinya, temuan dari penelitian ini belum tentu bisa digeneralisasikan ke sektor atau daerah lain, misalnya pertanian di Jawa atau industri pengolahan di Sulawesi. Kedua, karena pendekatannya kualitatif, tidak ada data kuantitatif atau analisis statistik yang bisa digunakan untuk mengukur dampak atau efisiensi secara numerik. Dan ketiga, jurnal ini masih minim dalam mengaitkan temuan lapangan dengan teori atau praktik manajemen rantai pasok secara global. Padahal membandingkan praktik lokal dengan studi internasional bisa membuka wawasan baru dan memperkuat argumen.
Terlepas dari kekurangan tersebut, saya menilai jurnal ini sangat bermanfaat dan relevan. Ia memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat praktik manajemen rantai pasok pada sektor UMKM, yaitu sektor yang sering terabaikan dalam studi akademik. Penelitian ini membuka mata kita bahwa efisiensi distribusi bukan hanya urusan perusahaan besar, tapi juga sangat penting bagi pengusaha kecil di daerah terpencil. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa manajemen rantai pasok adalah elemen krusial dalam keberhasilan suatu bisnis, baik kecil maupun besar. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa dengan pendekatan yang tepat, UMKM pun bisa mengelola distribusinya secara efisien, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas jangkauan pasar. Sekian presentasi dari saya, dan terima kasih.